Sementara itu di Jakarta, provinsi terseksi dalam setiap perebutan kursi jabatan. Terjadi adu cepat statistik antara Ridwan Kamil versus Pramono Anung yang awalnya sama sekali tidak diunggulkan. Dan seperti kita tahu juga kalau Ridwan Kamil awalnya adalah calon yang paling diunggulkan karena didukung hampir semua partai di Jakarta minus PDI Perjuangan. Bahkan Ridwan Kamil sempat akan bertarung sendirian kalau tidak ada perubahan dalam Undang-Undang Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi. Dan supaya tidak melawan kota kosong pada waktu itu, disiapkanlah satu pasangan independen Dharma Porengkun dan Kun Wardana yang banyak orang tahu kalau itu semua cuma settingan. Tetapi situasi menjadi berbalik ketika akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan sehingga PDI Perjuangan akhirnya bisa mengajukan calon sendiri. Sesudah tarik-menarik antara Ahok dan Anies sebagai calon PDI Perjuangan di Pilkada DKI, akhirnya PDI Perjuangan memutuskan mencalonkan Pramono Anung, kadernya sendiri yang pernah menjadi Menteri Sekretaris Kabinet di era Jokowi. Pramono Anung adalah sosok yang tidak dikenal oleh masyarakat. Maju dengan banyak keraguan dari banyak pihak karena dia akan melawan Ridwan Kamil yang sudah dikenal sebagai wali kota Bandung dan gubernur Jawa Barat. Yang menarik di sini adalah survei Pramono Anung pelan-pelan meningkat mendekati angka survei Ridwan Kamil yang biasanya itu selalu teratas. Ini mengagetkan melihat bahwa Pramono Anung awalnya itu tidak dikenal. Tetapi ketika dia sudah turun ke masyarakat, ternyata masyarakat Jakarta suka padanya. Sebenarnya buat saya yang menarik di Ridwan Kamil adalah calon ini nih punya karisma yang tinggi di sebagian masyarakat Indonesia. Miriplah dengan Anies Baswedan. Kemampuannya membangun citra dirinya lewat media dan media sosial itu tidak bisa diremehkan. Di sanalah dia membangun popularitas dirinya sehingga namanya dikenal sampai sekarang. Dan melihat rekam jejaknya yang begitu cepat naiknya dari wali kota Bandung terus naik menjadi gubernur Jawa Barat dan sekarang menjadi calon gubernur Jakarta. Ada kemungkinan besar dia akan mencoba peruntungan menjadi calon presiden di 2029 nanti. Dan sudah bukan rahasia umum kalau Jakarta adalah panggung terbesar untuk maju di panggung nasional atau ajang pemilihan presiden 5 tahun sekali. Dan ini yang menarik buat saya. Apakah nanti di Pilpres 2029 Ridwan Kamil yang menjadi anak emasnya PKS akan bertarung dengan Prabowo Subianto di tahun 2029 nanti? Ya bisa jadi. Kalau melihat rekam jejak ambisi Ridwan Kamil yang cepat sekali menanjak di dunia politik. Dan jangan lupa ada juga sang wakil presiden muda Gibran Rakabuming yang punya potensi untuk menjadi penantang Prabowo di tahun 2029. Dia juga terlihat sedang menyiapkan pasukan untuk menaikkan popularitas dirinya untuk sesuatu yang lebih besar. Politik ini tidak selesai di tahun 2024 ini kawan. Justru 2029 akan lebih menarik dan lebih seru pertarungannya. Dan Prabowo Subianto ini sudah pasti juga ingin melanjutkan kepemimpinannya di periode selanjutnya. Saya rasa banyak orang biasa seperti saya ini yang dulu sangat terlibat dalam politik karena punya harapan besar. Yang sekarang lebih baik mundur menonton sambil seruput kopi melihat betapa kerasnya ambisi banyak orang untuk mendapatkan kuasa dan jabatan.